Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andiasa Febriana. Langsung saja fungsi dan alat kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter bertujuan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan jumlah pengangguran. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Terdapat beberapa fungsi penting dari kebijakan moneter. Antara lain yang pertama, penurunan laju inflasi. Peraturan moneter berfungsi sebagai pengendali peredaran uang. Ketika terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, inflasi menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dipungkiri. Yang kedua, menjaga kestabilan harga sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter mencangkup permasalahan yang terkait di dalamnya, termasuk inflasi. Yang ketiga, penjaga iklim investasi penanaman modal, alias investor akan melihat-lihat beberapa faktor penting seperti tingkat suku bunga. Adanya kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik. Yang keempat, pentingnya neraca pembayaran. Transaksi ekonomi secara internasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri dengan masyarakat luar negeri dicatat dalam neraca pembayaran. Yang kelima, stabil nilai tukar mata uang. Masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda, sehingga diperlukan nilai tukar sebagai alat ukurnya. Nilai tukar akan berhubungan erat dengan peraturan moneter. Yang keenam, penyediaan lapangan kerja. Pembuat kebijakan atau bank sentral mempunyai wewenang untuk mengatur nilai suku bunga. Ketika pekerjaan semakin menipis, bank sentral lapangan akan meningkatkannya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi menjadi terdorong. Di dalam kebijakan moneter ada 3 alat yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, suku bunga, menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Merupakan alat kebijakan moneter yang paling sering digunakan. Saat bank sentral menaikkan suku bunga, orang akan cenderung menyimpan uang mereka di bank karena akan mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar. Sebaliknya, saat suku bunga turun, orang-orang kemungkinan akan lebih memilih untuk mengeluarkan dan menginvestasikan uang mereka dengan harapan untuk memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi. Yang kedua, reservasi wajib. Merupakan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi oleh bank untuk menjaga likuiditas mereka. Bank akan mengurangi kredit yang mereka berikan karena mereka harus menyimpan lebih banyak uang tunai sebagai cadangan. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan reserve rekrutmen, bank akan memiliki lebih banyak uang yang dapat mereka pinjamkan ke klien. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh bank sentral dengan cara membeli dan menjual sekuritas pemerintah dalam jumlah besar di pasar terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mengatur jumlah uang beredar. Saat bank sentral membeli sekuritas pemerintah, jumlah uang beredar akan meningkat. Sebaliknya, saat bank sentral menjual sekuritas pemerintah, jumlah uang beredar akan turun. Materi kedua dari kebijakan moneter yaitu tentang pengaruh suku bunga terhadap ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang atau imbal hasil dari investasi. Pengaruh suku bunga terhadap ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu investasi. Ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah. Ini mendorong perusahaan untuk meminjam uang untuk investasi produktif, seperti pembelian peralatan atau ekspansi bisnis. Sebaliknya, suku bunga tinggi dapat mengurangi minat perusahaan untuk berinvestasi karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu konsumsi. Suku bunga juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Suku bunga rendah dapat meningkatkan daya beli konsumen karena kredit lebih terjangkau. Sebaliknya, suku bunga tinggi dapat mengurangi daya beli karena kredit lebih mahal. Yang ketiga, yaitu nilai tukar mata uang. Suku bunga yang berbeda antar negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investor untuk menanamkan uang mereka di negara dengan suku bunga lebih tinggi yang dapat menguatkan mata uang negara tersebut. Yang keempat, yaitu inflasi. Suku bunga juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi.
Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan risiko inflasi. Yang kelima, yaitu keseimbangan eksternal. Melalui pengaruhnya terhadap nilai tukar, suku bunga juga dapat mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara dengan mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Kebijakan moneter harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang spesifik, dan keputusan terkait suku bunga harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi global dan lokal. Bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi jangka panjang. Materi ketiga dari kebijakan moneter yaitu tentang kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi adalah salah satu aspek penting dari peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi merujuk pada kenaikan umum dan terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi dan memastikan bahwa pertumbuhan harga tetap stabil dalam batas yang dapat diterima. Ada beberapa alat kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu suku bunga. Salah satu cara utama bank sentral mengendalikan inflasi adalah melalui suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dapat menghambat konsumsi dan investasi, mengurangi tekanan permintaan yang mendorong kenaikan harga. Yang kedua yaitu pengendalian pasokan uang. Bank sentral memiliki kendali terhadap pasokan uang dalam perekonomian. Dengan mengatur pertumbuhan uang yang beredar, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Pengendalian ketat terhadap penciptaan uang baru dapat membantu mencegah inflasi yang tidak terkendali. Yang ketiga yaitu intervensi mata uang. Dalam beberapa kasus, bank sentral dapat melakukan intervensi langsung di pasar mata uang untuk mengendalikan inflasi. Ini dapat dilakukan dengan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara untuk mempengaruhi harga impor dan ekspor. Yang keempat, kebijakan kredit dan reservasi bank. Bank sentral juga dapat menetapkan kebijakan terkait persyaratan cadangan bank atau standar kredit yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penawaran uang dan mengatur tingkat kredit yang tersedia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi. Pentingnya kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi terletak pada upaya bank sentral untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tingkat inflasi yang stabil. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa tekanan inflasi yang merugikan. Selanjutnya, fungsi dan alat kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, mengatur pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak atau mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan defisit anggaran. Yang kedua, mengatur pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau kebijakan fiskal kontraktif untuk mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, mengatur distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan di masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak progresif atau tingkat pajak yang meningkat seiring dengan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Selanjutnya, alat kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, pajak. Pajak adalah salah satu alat utama kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengatur tingkat pajak dan jenis pajak yang dikenakan pada individu dan perusahaan untuk mengumpulkan pendapatan dan mengatur perilaku ekonomi. Kemudian dalam pajak terbagi 2 penjelasan. Yang pertama, tarif pajak. Pemerintah mengatur tarif pajak untuk mendapatkan individu dan perusahaan. Yang kedua, jenis pajak.
berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, dan pajak properti dan lain-lainnya. Yang kedua, pengeluaran publik. Pengeluaran publik adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai proyek dan program publik. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur, investasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum, dan layanan publik, biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga, anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan yang menggambarkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu. Anggaran pemerintah dapat digunakan untuk mengatur defisit atau surplus anggaran. Defisit atau surplus, pemerintah merencanakan pengeluaran dan pendapatan untuk mencapai defisit atau pengeluaran melebihi pendapatan atau surplus pendapatan melebihi pengeluaran anggaran. Pengertian sistem perpajakan. Perpajakan adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak atau pembayar pajak. Pajak dapat dipaksakan, artinya jika wajib pajak tidak membayar, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian pajak berdasarkan golongannya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Contohnya, pajak bumi bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain, sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contohnya pajak rokok, bea cukai, pajak atas penjualan barang mewah, dan pajak penjualan. Undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pajak. Yang pertama ada Peraturan Pajak pada tahun 1966 menjadi dasar hukum pajak di Indonesia dan mengatur perpajakan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengatur tentang penggunaan pajak sebagai alat mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pemerintah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2003 menetapkan pajak yang berlaku di Indonesia termasuk pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengatur penggunaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai program-program pemerintah. Pengeluaran negara terdiri dari belanja negara dan transfer ke daerah. Komponen anggaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disusun tiap tahunnya. Negara mengatur jumlah dana untuk pembangunan infrastruktur pembangunan, fasilitas umum, hingga biaya operasional lainnya. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Dan yang terakhir ada pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Pengaruh pajak buat negara. Yang pertama ada penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Contohnya pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan untuk keamanan nasional, dan pengeluaran untuk pendidikan. Yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, serta dapat diberikan dalam bentuk stimulasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Yang pertama ada produksi. Pengeluaran pemerintah untuk fasilitas bidang keuangan akan mendorong kemudahan akses terhadap modal untuk produksi.
Yang kedua, distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Contohnya, hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga yang berpenghasilan relatif baik dan berdaya beli baik. Demikian pula subsidi dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu. Yang ketiga ada konsumsi. Secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran negara dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Misalnya, penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Yang keempat ada keseimbangan perekonomian. Dengan kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Dalam dunia ekonomi dikenal istilah multiplier effect atau efek pengganda. Pengertian dari multiplier effect adalah angka pengganda pada perhitungan ekonomi sehingga perubahan pendapatan sosial dapat dihitung. Dari penjelasan para ahli, angka pengganda adalah bilangan yang menjelaskan mengenai pendapatan nasional yang terus bertambah. Pertambahan tersebut terjadi karena akibat dari perubahan variabel tertentu. Variabel tersebut adalah investasi, pengeluaran pemerintah, serta keadaan ekonomi. Selain pengertian tersebut, penjelasan lain untuk multiplier effect adalah perubahan pada pendapatan nasional karena pengurangan atau pertambahan agregat. Tujuan melakukan analisis angka pengganda. Rumus angka pengganda memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu identifikasi perubahan pendapatan. Tujuan pertama adalah melakukan identifikasi pada perubahan pendapatan. Perubahan disebabkan karena variabel pengeluaran pada suatu kasus, misalnya konsumsi hingga investasi. Kedua, mengetahui kesenjangan perekonomian. Dengan mengetahui angka dan rumus pengganda, maka bisa diketahui apakah suatu negara terdapat kesenjangan sistem perekonomian. Kesenjangan bisa terjadi karena berbagai hal, dari inflasi hingga deflasi tahunan. Ketiga, pedoman pengambilan keputusan. Manfaat lain dari multiplier effect adalah untuk menjadi acuan pedoman ketika mengambil keputusan ekonomi. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat positif untuk masyarakat. Ada beberapa jenis angka pengganda lain sesuai dengan jenis analisis dan perhitungannya, yaitu pertama, multiplier output. Jenis ini merupakan angka pengganda dengan teknik analisis untuk mengukur output pendapatan negara. Pendapatan tersebut akan dihitung sebagai peningkatan dari pengeluaran. Kedua, income multiplier. Jenis ini adalah teknik perhitungan yang dipakai untuk mengukur tambahan pendapatan. Di antaranya upah, gaji, biaya sewa, hingga bunga dan keuntungan. Ketiga, employment multiplier. Jenis ini merupakan teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu dari total pendapatan. Bisa juga digunakan untuk menghitung pekerjaan pada sektor tertentu. Keempat, government revenue multiplier. Selanjutnya adalah bentuk perhitungan yang dipakai untuk mengukur pengaruh dari pendapatan pemerintah. Teknik ini bisa digunakan sebagai sumber untuk menghubungkan peningkatan dan pengeluaran dari sektor tertentu. Kelima, gross value. Jenis yang terakhir adalah gross value multiplier. Jenis ini merupakan cara perhitungan yang didasari besaran balas jasa pada faktor produksi. Dengan begitu, kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar efek ini bisa bermanfaat dan berlangsung dengan baik. Yang pertama, pemerintah menyuntikkan dana saat terjadi krisis dan daya konsumsi masyarakat menurun, bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, perbaikan pendidikan, agar sumber daya manusia atau SDM juga membaik, sehingga inspektor semakin tertarik. Tiga, kebijakan pemerintah yang baik. Kebijakan pemerintah yang baik, tepat, dan tidak memihak alias tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Ada banyak dampak yang terjadi akibat multiplier efek ini. Jika dilihat secara garis besar, dampak ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, efek langsung. Efek ini langsung dirasakan ketika pengeluaran nasional meningkat. Contohnya adalah output yang langsung lebih banyak ketika produksi ditingkatkan. Dalam skala yang lebih kecil, efek ini contohnya adalah iklan yang langsung membuat penjualan jadi semakin meningkat. Kedua, efek tidak langsung. Efek ini langsung adalah dampak yang tidak bisa langsung dirasakan. Contohnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan biaya lebih di sektor migas, peningkatan pemasukan baru dirasakan pemerintah dari sektor lain selain migas, tetapi masih berhubungan. Ketiga, efek lanjutan. Efek lanjutan adalah dampak gabungan yang terjadi dari efek langsung dan tidak langsung. Contohnya adalah banyak sektor lain yang mendapat keuntungan ketika adanya subsidi pemerintah di sektor migas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal itu untuk mengatasi resesi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan penaikan efektivitas dan efisien pengeluaran negara. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengatasi resesi. Ditambah dengan adanya inflasi yang terus-menerus meningkat dan harus segera ditinjak lanjuti oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus membuat kebijakan atau biasa kita sebut kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah harus mengatur laju perekonomian berupa pemasukan dan pengeluaran serta hutang agar lebih stabil. Akan tetapi kebijakan fiskal ini harus tetap menstabilkan harga pasar, karena jika harga pasar turun, maka para pedagang tidak akan mendapat keuntungan. Dan kebijakan fiskal ini dapat terrealisasikan ketika adanya kerjasama antar pemerintah dan elemen masyarakat, sehingga masyarakat bisa menaati kebijakan tersebut supaya tercipta kebijakan yang baik dari proses sampai pengimplementasian.